Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Sekawan Channel. Ya, kali ini Sekawan Channel mau mereview televisi dari Polytron LED 32 in. Ini dengan tipe PLD 32MV 1859. Untuk speknya, televisi Polytron 32 in ini masih pakai speaker yang model standar ya, jadi belum ada soundbarnya, belum ada speaker towernya, masih pakai speaker yang model standar, alias masih speakernya itu masih di dalam pesawat televisinya, belum yang di semacam kayak apa namanya home theater itu yang kayak 32 TV 24 TV itu belum. Nah, tapi 32 in yang 32 MV ini mempunyai kelebihan, yaitu dia itu sudah screen mirroring, salah ngucap, screen mirroring, dan ini ada Mola TV-nya. Nah, begini tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi ini termasuk Smart TV. Di ininya ada keterangannya tuh, Smart, ya kan. Jadi remote-nya hampir sama kayak Polytron biasa, cuman di sini tuh ada tombol Smart. Nah, ini memang televisi ini tuh banyak sekali manfaatnya. Jadi memang kayak semacam bisa langsung buat YouTube, bisa buat Mola, dan bisa yang asik lagi itu bisa buat screen mirroringnya. Nanti saya akan kasih contoh. Nah, untuk televisi 32 ini itu ada tingkatannya. Yang paling bawah itu dulu itu ada 32 in yang masih analog. Jadi untuk yang 32 in analog itu biasanya di tombol ini ketika dipencet ini itu akan tampil semacam kayak seperti ini. Bentar. Ini ada tampilannya seperti ini. Digital TV-nya mana ini? Digital TV tuh. Ini analog, ini digitalnya nih. Nah, masuk ke digital. Ada yang berhak disembah, tiada Tuhan kecuali aku. Apa kata Imam ini ada digital TV-nya. Kecuali kalau misalkan kayak TV dulu itu memang cuman ada analog ya. Jadi ini ada analog. Biasanya kalau yang udah digital itu 32V, yang baru digital itu ada tulisannya 32 DTV seperti itu. 32 DTV, dan ini ada 32V. Nah, nanti di bawahnya itu ada AV. Kalau yang ini yang udah mirroring tuh sampai bawah itu ada keterangannya screen mirroring, dan di sini sudah ada buat langsung masuk aplikasi. Cara masuk aplikasinya yaitu seperti ini. Kita masuk ke jaringan WiFi. Jadi kita nggak perlu ada tambahan semacam dongle atau apa, kita tinggal masuk saja. Ya kan, ini udah masuk ke nama toko kita, Sekawan Elektronik. Kalau misalkan mau ke sumber WiFi lain, kita masuk ke daftar WiFi. Kita tunggu sebentar, nanti ada keterangan. Nah, ini nanti mana yang paling bagus itunya, apa namanya, sinyalnya nanti dipilih seperti itu. Ketika sudah terhubung ke pengaturan WiFi dan sudah aktif WiFi-nya, kita bisa langsung masuk ke aplikasi. Nah, biasanya ketika masuk ke aplikasi, mau ke YouTube atau apa, itu ke aplikasi
ini membutuhkan beberapa waktu ya. Jadi nah contohnya seperti ini, sambungan jaringan gagal, periksa pengaturan hubungan lagi. Ini bisa sampai pencet enter sampai 5 kali. Itu bukan karena TV-nya, tapi karena memang jaringan wifi-nya yang kurang kenceng seperti itu. Jadi bukan di TV tapi di jaringan wifi seperti itu. Nanti ketika jaringan wifi-nya sudah normal, sudah masuk, itu bisa nanti langsung masuk ke Mola TV ataupun ke YouTube dan aplikasi yang sudah ada di bawaan TV-nya tersebut. Nah ini yang sudah ada di aplikasi. Nah ini contohnya ada Epic TV, ada Travel Videos, ya kan. Ini memang beda ya dari Android TV. Cuman kalau Android TV itu dia itu harus semacam speknya lebih tinggi dari ini yang pasti. Nah, Android TV itu harus memasukkan yang namanya email, dan remote-nya pun Android TV itu lebih canggih. Dia itu bisa memakai pesan suara, jadi ada asisten Google-nya. Kalau ini belum ada asisten Google-nya seperti itu. Jadi kalau di Android TV dia itu aplikasinya lebih banyak, ada Netflix, terus ada banyak lah, ada Google Play, ada apa segala macam. Ini contoh masuk ke YouTube-nya. Nah, untuk tampilan YouTube-nya sama Android TV itu sama saja ke tampilan YouTube-nya itu sama saja. Nah, kalau ini nggak perlu memasukkan yang namanya semacam kayak semacam email ya, itu nggak perlu. Ini udah tinggal play aja udah bisa kalau ya ini seperti itu. Nah oke, nanti setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memprogram digitalnya dulu ya. Misalkan teman-teman itu mau memprogram itu, kita bisa kayak gini. Nah ini ada kita akan keluar ke YouTube. Are you sure? Apa kamu yakin? Nah iya, oke, kita yakin. Kita keluar dulu, kita exit. Nah oke. Nah kita sudah keluar, kita masuk ke digital lagi. Ya oke. Kita masuk ke digital TV-nya. Lalu kita masuk ke nanti ini ada pengaturan kanal. Jadi kita masuknya ke menu ya. Wah ini selawatannya enak banget didengar ini. Nah ini masuk ke menu. Nanti kita masuk ke kanal. Nah ini ada DTV. Nanti kita pencet enter. Nah ini kode pos, lalu kita pencet enter. Nah ini sedang mencari yang namanya pengaturan sinyal digital seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke screen mirroring. Aduh, jangan jelibet iki. Screen mirroring. Bagaimana cara masuk ke screen mirroringnya? Nah, ini screen mirroring ya kan. Nah. Oke, cara masuk ke screen mirroringnya kita membutuhkan HP ya. HP-nya itu yang kita masuk ke pengaturan. Kita masuk ke pengaturan dan pastikan HP-nya teman-teman itu mempunyai yang namanya, nah ini di jaringan ya, ada nirkabel. Setelah itu sambungan ke pemutaran nirkabel. Nah,
kita tinggal klik, dan di sini nah itu langsung ada kan. Nah ini mana, nah ini nih, ini kodenya PLD 32MV 1859, dan di sini juga ada. Nah nanti setelah itu kita pencet, nah, ini udah langsung menghubungkan ke perangkat mirroringnya. Biasanya kalau misalkan di HP itu mungkin ada yang namanya semacam nirkabel, cuman dengan bahasa lain itu bisa ya, seperti itu. Nah ini tuh kan, nah, ini sudah masuk ke yang namanya ngeblur. Nah ini udah masuk ke yang namanya nah tuh kan tuh ya. Misalkan kita mau YouTubean atau mau ke WA atau mau apa, itu sangat bisa sekali, dan ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang kiranya sedang sering melakukan meeting ya, Zoom itu ya, Zoom meeting itu bisa sekali itu pakai ini, dan sangat berguna sekali. Dan ini adalah salah satu keunggulan dari screen mirroring dari 32. Nah ini HP-nya mati, jadi ikut mati nih. Nah oke. Jadi ini ada berguna sekali untuk misalkan mau video call atau apa, itu bisa sekali. Ini bisa tampilannya itu gede seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa memanfaatkan yang namanya screen mirroring ini. Nah kita keluar lagi. Nah oke. Jadi memang yang pertama harus ada di HP ya, di HP itu harus ada yang namanya nirkabel, sambungan nirkabel untuk menghubungkan ke televisi. Nah seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman yang mau karaokean pun bisa, tinggal mencolokkan yang namanya speaker aktifnya teman-teman itu pakai kabel yang namanya kabel RCA ya, RCA, ada yang RCA IC22 atau RCA2 mini, masuk ke HP, masuk ke mana, masuk ke perangkat televisinya, seperti itu seperti itu, dan bisa buat karaokean. Nah ini kalau menurut saya ini lebih asik sih daripada yang itu atasnya dikit. Kalau ini udah cukup, lebih dari cukup. Masalahnya yang ada di HP bisa tampil di sini, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang kira-kiranya punya anak yang sering kecanduan main handphone, yang menatap handphone lama, mending dibeliin ini, nanti bisa layar HP tampil di televisi, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.